Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rahardian Diah Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul normalitas dan homogenitas. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Ayustianingsih dengan NIM 2319116. Yang kedua ada Krisna Maula Adi NIM 2319117. Yang ketiga ada Nur Aida Fitriani dengan NIM 2319118. Yang keempat ada Mila Amilatun Nafiah dengan NIM 2319120. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian normalitas data. Apakah yang dimaksud dengan uji normalitas data? Uji normalitas data digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal mempunyai pola distribusi seperti kurva berbentuk bel. Kurva berbentuk bel mempunyai dua karakteristik pokok, yaitu kurva berkonsentrasi di posisi tengah dan menurun di dua sisi. Kurva berbentuk bel bersifat simetris, sedangkan karakteristik distribusi normal suatu data ialah kurva mempunyai puncak tunggal dengan bentuk seperti bel, rata-rata terletak di tengah-tengah kurva normal. Uji normalitas dengan uji statistik adalah salah satu cara untuk melihat sebaran normalitas data. Selain itu, untuk melihat sebaran data dapat juga dilakukan secara deskriptif, di antaranya dengan cara melihat koefisien varian, rasio skewness, rasio kurtosis, gambaran histogram, dan box plot. Cara menentukan normalitas data. Yang pertama, secara statistik, uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Yang kedua, secara deskriptif, normalitas data dapat dilihat pada koefisien varian, rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, dan box plot. Langkah uji normalitas data. 1. Menentukan hipotesis. 2. Kriteria pengujian. 3. Data yang akan diuji. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Pada SPSS, klik menu analis, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu klik satu strip sampel K strip S. Sehingga muncul gambar seperti berikut. Yang kedua, pindahkan data, pelayanan harga, dan kepuasan ke kotak tes variabel list yang ada di sebelah kanan dan pastikan kolom normal sudah dicentang sehingga muncul gambar seperti berikut. Yang ketiga, lalu klik OK, dan keempat, maka akan keluar output SPSS seperti gambar berikut. Selanjutnya, materi pengertian uji homogenitas. Baik, selanjutnya yaitu materi uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama atau tidak. Nah, cara menghitung uji homogenitas yang pertama itu mencari variansi atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumusnya itu XX pangkat 2 sama dengan akar N kali sigma X pangkat 2 min sigma X dalam kurung tutup kurung pangkat 2 per N buka kurung N min 1 tutup kurung. Atau untuk yang variabel Y-nya itu sama seperti X, hanya diganti Y-nya saja, yaitu seperti SY pangkat 2 sama dengan akar N kali sigma Y pangkat 2 min dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per
n buka kurung n min 1. Nah, selanjutnya itu mencari f hitung dengan dari variansi x dan y dengan rumusnya itu f sama dengan s besar per s kecil. Nah, untuk pembilang itu s besar artinya varianse dari kelompok dengan varianse terbesar atau lebih banyak. Nah, untuk yang penyebutnya itu s kecil itu artinya varianse dari kelompok dengan varianse terkecil atau lebih sedikit. Jadi varianse sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebut apabila variansenya itu sama. Nah, selanjutnya itu membandingkan f hitung dengan distribusi f. Caranya itu untuk variansi dari kelompok dengan variansi besar adalah dengan pembilang n-1. Untuk variansi dari kelompok dengan variansi terkecil adalah dengan penyebut n-1. Jika f hitung kurang dari berarti itu homogeni, dan jika f hitungnya itu lebih besar maka berarti tidak homogeni. Nah, contohnya ada data seperti yang ada pada video atau tabel bisa dilihat. Nah, setelah kita ada datanya itu kita melakukan perhitungan dengan rumus yang ada. Yang x pangkat 2 itu dimasukkan. N-nya itu berapa? Kan itu N-nya ada 10 kan, ada 10 data. Nah, N itu kayak jumlah datanya itu berapa? Itu jumlah datanya ada 10. 10 itu apa aja? Itu 75 yang X ya. 75, 78, 38, 94, 83, 91, 87, 91, 38 sama 68, itu kan ada 10 data. Nah, berarti N-nya itu 10 dikali sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 itu jumlah dari X pangkat 2. Nah, yang data X semuanya itu dipangkatkan 2. Setelah dipangkatkan 2, dijumlahkan. Nah, jumlahnya berapa itu masuk pada rumus dari sigma X pangkat 2. Nah, sigma X pangkat 2 nya itu jumlahnya 59.077. Nah, itu dimasukkan. Itu dari yang tadi ya, data X nya dipangkatkan 2 semua. 75 dipangkat 2 berapa? Hasilnya 56, 25. Terus 78 pangkat 2 hasilnya berapa? Yaitu 6084 maksudnya. Nah, itu semuanya dipangkatkan semua, jumlahnya berapa dijumlahkan. Nah, itu menjadi sigma X pangkat 2. Selanjutnya dikurangi sigma X dalam kurung pangkat 2. Nah, sigma X-nya itu jumlah X-nya saja. Jumlah X-nya itu berapa? Jumlah X-nya itu 743 kan, itu kan 75, 78 semua ditambahkan semua. Nah, semua setelah itu baru dipangkatkan 2, dimasukkan 743 pangkat 2 per n-1. N-nya kan tadi kan 10, berarti 10 dalam kurung 10 min 1. Nah, 10 min 1 itu kan dihitung dulu 9, berarti 10 kali 9 itu 90. Nah, itu semuanya dihitung jadinya akar 43.023. Itu akar diakar. Setelah itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya 2074 ya. Sama seperti yang X, Y-nya juga dimasukkan. Jumlah N-nya itu berapa? Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya ada 10, berarti N-nya 10. Dimasukkan juga sigma X pangkat 2-nya, jumlah X dipangkatkan 2 itu berapa. Nah, itu kan sudah ada di tabel, yaitu 47.826. Masukkan. Itu ada kesalahan apa ya namanya? Kesalahan
tanda, yaitu seharusnya itu kali titik, bukan men, dikurangi x y-nya sigma y, sigma y itu jumlah y-nya, jumlah data y-nya itu 688. Nah, dipangkatkan 2 karena dalam kurung kan, jadi yang dipangkatkan itu dihitung diper 10 kali 10 min 9, 10 kali 10 min 9 itu 10 kali 9, 90. Nah, dihitung, nah hasilnya itu 5463. Nah, akar dari 5463 itu 739 atau 7,9. Itu pakai koma ya variabelnya. Nah, selanjutnya kemudian dicari F-hitungnya. F-hitungnya itu S besar dibagi S kecil. Lah, S besar itu kan yang XX kan lebih besar daripada yang SY. Jadi yang menjadi pembilangnya itu yang XX, yaitu 2074 atau 20,74 per S kecilnya tadi yang SY kan, yaitu 739 atau 7,39, yaitu dibagi temunya hasil 281 atau 2,81. Nah, dari perhitungan di atas kan sudah diperoleh kan F-hitungnya itu 2,81. Dan dari grafik daftar distribusi F dengan pembilang dengan deka pembilangnya itu 10 min 1 sama dengan 9, dan deka penyebutnya itu juga sama 10 min 1 sama 9, dan A sama dengan 0,05, dan F tabelnya itu 3,18. Jadi terlihat bahwa F hitung kurang dari. Nah, berarti data variabel X dan Y itu homogen. Materi selanjutnya yaitu uji Bartlett yang akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo. Berikutnya yaitu uji Bartlett. Misalkan Samuel berukuran N1, N2 dan seterusnya dengan data Y, IJ sama dengan I sama dengan 1, 2 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2 dan seterusnya, dan hasil pengamatan telah disusun seperti dalam tabel. Selanjutnya, sampel-sampel dihitung variansnya masing-masing, yaitu S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan seterusnya. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel. Yang pertama yaitu sampel ke 1, 2, dan seterusnya ke bawah. Kolom berikutnya yaitu DK, N1 kurang 1. Berikutnya 1 dibagi DK, 1 dibagi N1 kurang 1. Terus kita cari varians dan logaritma varians. Berikutnya kita kalikan DK logaritma varians. Dari tabel tersebut, hitung nilai-nilai yang dibutuhkan. Yang pertama, varians gabungan dari semua sampel. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma NI kurang 1 dikali varians dibagi sigma N kurang 1. Yang kedua, harga satuan B dengan rumus B sama dengan logaritma varians dikali sigma NI kurang 1. Uji Bartlett digunakan statistik C kuadrat, yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan in 10 dikali B kurangi sigma N kurang 1 dikali logaritma varians, dengan catatan in 10 sama dengan 2,3026. Signifikansi jika X kuadrat lebih dari X kuadrat 1 kurang A kali K kurang 1, maka H0 ditolak. Jika X kuadrat kurang dari X kuadrat 1 kurang A kali K kurang 1, maka H0 diterima. Dimana jika X kuadrat 1 kurang A kali K kurang 1 didapatkan dari tabel distribusi C kuadrat dengan peluang 1 kurang A dan DK sama dengan K kurang 1.
Contoh, diambil data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Tabelnya bisa dilihat dengan varians setiapnya, yaitu S1 kuadrat sama dengan 29,3, S2 kuadrat sama dengan 21,5, S3 kuadrat sama dengan 35,7, dan S4 kuadrat sama dengan 20,7. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan varians 1 kuadrat sama dengan varians 2 kuadrat sama dengan varians 3 kuadrat sama dengan varians 4 kuadrat. H1 sama dengan varians 1 kuadrat tidak sama dengan varians 2 kuadrat tidak sama dengan varians 3 kuadrat tidak sama dengan varians 4 kuadrat. Nilai A sama dengan level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Rumus statistik penguji bisa dilihat di dalam tabel dan perhitungannya. Yang kelima yaitu nilai tabel. Jika A sama dengan 5% dari tabel distribusi Si kuadrat dengan TK sama dengan 3, didapat X 20,95 dikali 3 sama dengan 7,81. Daerah penolakan menggunakan rumus 0,065 kurang 7,81, berarti H0 diterima, H1 ditolak. Kesimpulannya yaitu varians 1 kuadrat sama dengan varians 2 kuadrat sama dengan varians 3 kuadrat sama dengan varians 4 kuadrat dengan A sama dengan 0,05. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.